Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Sehat semuanya? Sehat Pak, alhamdulillah. Ada sehat semuanya. Jangan tegak, tenang aja. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membacakan doa terlebih dahulu. KM yang mana? Saya Pak, Oh ya. Coba dipimpin doa yang KM-nya. sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai terlebih dahulu dengan mengecek hadirannya. Pindi, Hadir Pak. Pindi hadir. Hadir. Mei, Hadir Pak. Mei minggu kemarin kemana Mei? Mei minggu Siangan kemarin. Pak. Kesiangan. Lain kali kalau kesiangan datang aja, tidak ada kata terlambat untuk memulai ya. Mei, berarti minggu kemarin apa ya? Absen. Tia, Tia Hadir ya? Pak. Tia ada. Cici, ada nggak Cici? Izin Pak. Oh izin. Ina. Hadir Pak. Ya, berarti kehadiran pada pagi hari ini 90% ya karena Cici izin. Untuk memulai kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang jenis-jenis hutan. Ada yang tahu apa itu hutan? Biar Pak. Coba tanya, ada yang tahu kan? Sudah baca belum bukunya? Belum. Coba dibuka bukunya halaman 40. Halaman 40 ada? Ada. Sudah dibuka? Sudah. Coba dibaca dulu sebentar. Ada definisi hutan. Apa itu hutan? Ada yang menjelaskan? Hutan. Apa itu hutan? Hutan yang banyak pohonnya. Betul. Bintik, tahu nggak hutan? Hutan yang banyak binatang buas, Pak. Iya betul juga itu. Ada lagi? Tempatnya luas, Pak. Ada lagi? Pohonnya tinggi-tinggi, Pak. Betul. Itu jawaban kalian sudah betul semua. Nah sekarang Bapak tanya lagi sebelum Bapak jelaskan apa bedanya hutan dengan kebun? Kalau kebun itu kecil, kalau hutan itu besar, Pak. Betul juga. Ada lagi? Sama-sama ada pohonnya, Pak. Iya betul. Nah sebetulnya jawaban kalian itu sudah betul, sudah benar ya. Akan tetapi lebih tepatnya perbedaan hutan dan kebun itu adalah kalau hutan merupakan satu daerah yang ditumbuhi pepohonan, akan tetapi tanpa campur tangan manusia atau tumbuh dengan sendirinya. Nah yang kedua itu kebun tadi ya. Bedanya hutan dengan kebun, kalau kebun itu yang ditumbuhi pepohonan tapi dengan campur tangan manusia. Nah sekarang Bapak nih punya ada di ini contoh-contoh hutan. Kita kan sedang membahas tentang jenis-jenis hutan, ya kan? Kelihatan. Nah, ada hutan itu terbagi menjadi 4 jenis. Sesuai jenis itu terbagi menjadi 4 jenis. Boleh ditulis? Boleh? Tia, kemana bukanya Tia? Oh, Pak. Ini boleh ditulis ya, pakai bukan bukan saja. Nah, yang pertama itu ada hutan hujan tropis. Boleh ditulis? Ada juga di buku, boleh dibaca juga. Nah, hutan hujan tropis ini merupakan hutan yang tumbuh di daerah hujan tropis
di daerah yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Contohnya, kalau di Indonesia kita bisa lihat di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Papua, Pulau Sulawesi. Nah, itu merupakan daerah-daerah yang banyak ditumbuhi oleh pepohonan yang rindang dan itu termasuk dalam hutan hujan tropis. Nah, yang selanjutnya itu ada hutan monsun atau biasa dikatakan hutan musim. Nah, hutan musim ini hutan yang tumbuh di daerah yang curah hujannya sangat tinggi, akan tetapi dengan musim kemarau yang sangat panjang pula. Contohnya di Indonesia ini di daerah Jawa Timur atau di daerah Jawa Tengah. Ada yang pernah berkunjung ke Madura? Belum. Nah, di daerah Madura itu karena termasuk di daerah Jawa Timur itu merupakan daerah hutan musim, ya, karena kemarau juga sangat panjang, di sana itu sangat panas. Nah, dua jenis hutan tersebut itu merupakan hutan yang digolongkan dalam berdasarkan jenisnya, berdasarkan iklim atau cuacanya. Nah, yang selanjutnya ada hutan yang digolongkan sesuai dengan fungsinya. Yang pertama itu adalah hutan wisata. Hutan wisata itu merupakan satu hutan yang difungsikan sebagai tempat wisata dengan tujuan untuk melestarikan tanaman-tanaman yang ada di dalamnya dan hewan-hewan yang ada di dalam hutan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada hutan cadangan. Ada yang tahu hutan cadangan itu apa? Nah, ini ada di sini contoh-contohnya tadi nih, hutan hujan tropis, hutan musim, hutan wisata. Nah, yang selanjutnya ada hutan cadangan. Hutan cadangan itu adalah hutan yang dicadangkan atau dialihfungsikan sebagai perkebunan warga atau sebagai pemukiman warga. Itu bisa dikatakan hutan cadangan. Nah, yang selanjutnya ada hutan lindung. Nih, hutan ini difungsikan sebagai hutan lindung. Apa itu hutan lindung? Ada yang tahu? Hutan lindung ini merupakan hutan yang dicanangkan untuk keteraturan air yang ada di dalam tanah dan untuk menstabilkan CO2 atau oksigen yang ada di bumi ini. Dengan adanya hutan, maka bisa dikatakan hutan itu sebagai paru-parunya dunia karena menstabilkan CO2 yang ada di dalam bumi ini. Nah, yang selanjutnya ada hutan produksi. Coba hutan produksi. Nah, dilihat halaman selanjutnya, hutan produksi. Hutan produksi itu merupakan hutan yang ditanami oleh manusia yang difungsikan untuk menghasilkan nilai ekonomi. Ya, contohnya seperti teman-teman pernah melewat ke daerah Dawan. Nah, di situ kan ada pohon karet ya. Nah, itu hutan yang difungsikan sebagai hutan produksi karena karet getahnya itu bisa menghasilkan uang, gitu kan, untuk dijual. Itu ada nilai ekonominya ya. Itu hutan produksi seperti itu contohnya, atau hutan jati yang sudah beberapa tahun nanti bisa dijual kayunya. Nah, yang ketiga jenis hutan di Indonesia itu berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya ini ada dua. Yang pertama jenis hutan di Indonesia itu hutan alam. Hutan alam ini adalah hutan yang terbentuk tanpa campur tangan manusia, terbentuk alami oleh segala sesuatu yang ada di alam. Misalkan biji-bijiannya terbawa oleh angin dan tumbuhlah pohon di situ, maka itu bisa dikatakan hutan alam. Nah, yang kedua itu hutan tanaman atau hutan yang dibentuk atau dibuat oleh manusia ya. Nih. Nah, ini hutan buatan. Seperti tadi misalkan hutan karet itu kan ditanam oleh manusia, tidak mungkin karet tumbuh sendiri tanpa campur tangan manusia. Nah, yang keempat ini ada jenis hutan berdasarkan statusnya. Berdasarkan statusnya atau berdasarkan kepemilikannya, ya. Berdasarkan kepemilikannya.
kepemilikannya. Yang pertama itu ada hutan negara. Nah, hutan ini milik negara, makanya hutan ini segala sesuatunya dibebankan kepada negara dalam pengelolaannya tanah tersebut ya. Nah, yang kedua ada hutan hak. Hutan hak ini hutan milik pribadi. Nah, hutan ini difungsikan oleh pemiliknya tersebut untuk apa saja, itu tidak menjadi masalah karena miliknya pribadi gitu kan. Misalkan awalnya hutan yang sangat rimbun, akan tetapi orang yang memiliki hak tersebut ingin mengubahnya menjadi perumahan, itu tidak menjadi masalah karena itu haknya pribadi. Atau mau mengubahnya menjadi tempat industri, jadi pabrik, itu nggak apa-apa, itu karena ada hutan hak. Nah, yang terakhir ini ada hutan adat. Apa hutan adat? Hutan yang dihuni oleh suku-suku di daerah asli tersebut. Misalkan contohnya kayak di Kalimantan ada Dayak, suku Dayak, tahu nggak suku Dayak? Tahu Pak. Nah, kayak di Papua. Nah, terus juga ada di daerah Banten, hutan di daerah Baduy. Nah, itu bisa dikatakan hutan adat karena di dalamnya ada suku-suku yang menghuni daerah tersebut. Nah, yang terakhir berdasarkan jenis tanamannya. Yang pertama itu tanaman homogen atau sejenis. Contohnya seperti tadi pohon karet itu kan satu jenis semuanya, nggak ada yang lain, itu dikatakan homogen atau 75% lah. 75% itu merupakan tanaman sejenis, maka bisa dikatakan hutan tersebut adalah hutan homogen. Nah, yang terakhir itu hutan heterogen. Hutan heterogen itu hutan campuran, yang di dalamnya segala ada gitu ya, di dalamnya segala pohon bisa tumbuh di dalamnya, itu bisa dikatakan hutan heterogen atau biasa dikatakan kalau di kita hutan rimba ya, di dalamnya segala ada gitu. Ada pohon kayu ulin dan sebagainya di dalamnya. Nah, untuk kesimpulannya, jenis-jenis hutan di Indonesia ini terbagi 5 jenis. Yang pertama jenis iklim, jenis fungsinya, kemudian jenis bentuknya, status kepemilikan, dan jenis tanamannya ya, seperti itu. Jadi untuk sekarang, nah di LKS tersebut, di LKS di buku anak-anak ada kan? Nah, itu boleh diisi sekarang ya, diisi. Nanti sebelum pulang dikumpulkan ke Bapak untuk diperiksa. Nanti setelah mengerjakan boleh, yang sudah mengerjakan boleh keluar. Iya Pak. Sudah. Sudah begini. Udah Pak. Wah, berarti ini memperhatikan ya, bagus, cepat sekali. Aku juga udah Pak. Iya, bagus kayaknya gitu ya. Udah Pak. Udah juga. Oh ya udah, pulangnya bersamaan saja ya. Nanti Bapak periksa di rumah, besok Bapak bawa hasilnya. Nah, sekarang berdoa terlebih dahulu untuk menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Nanti hasilnya besok Bapak bawa ya. Mudah-mudahan baik semua nilainya. Nanti ini akan muncul pada ulangan akhir ya. Iya Pak. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.